Jadi profesional, jadi aman. Tai sapi Saya kalau diperas. mau minum 1 sendok aja saya kasih uang 100.000. Oh enggak pak. Langsung sehat. Aku tertuang. Ya, sahabat Akai, memang Akai, kita ingin mengetahui sebenarnya bagaimana antara kombinasi universitas dengan para pemerintah maupun masyarakat untuk memanfaatkan dari hasil penelitian. Nah, kita bersama peneliti dari sebuah universitas di Kalimantan Timur dengan Ibu Rusmini, Bu ya, SPMP. Ya, Ibu Rusmini, sebenarnya ini apa yang ingin direncanakan untuk pemanfaatan lahan di sekitar kita yang sudah tidak pakai tapi dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk organik ya Bu ya? Iya. Ya, ini apa namanya Bu? Kebetulan kami lagi buat di aplikator dari Keongmas Pak. Kenapa kita pakai Keongmas? Karena untuk memanfaatkan hama, kan Keongmas itu sebagai hama bagi petani. Jadi kita memanfaatkan justru sebagai di aplikatornya. Di aplikator di sini adalah untuk mempercepat nanti proses pengomposan. Jadi di aplikator dari Keongmas dicampur dengan berbagai limbah pertanian seperti buah maja, kemudian ada bahan tambahannya ada urin sapi. Jadi yang kita pakai itu air cucian beras atau air leri biasanya kalau orang Jawa bilang itu, dan juga air kelapa itu sebagai airnya. Jadi kita tidak menggunakan air biasa, air hanya bahan-bahan itu, dan juga semuanya adalah berasal dari limbah. Jadi kita coba memanfaatkan itu daripada petani buat pupuk, kenapa nggak bikin dari limbah, yang limbah dijadikan pupuk. Iya, dan itu cocok untuk tanah-tanah di wilayah Kalimantan Pak? Iya, kebetulan pH-nya juga sudah normal, kita sudah analisa, dan juga kandungan bakterinya juga sudah ada 5 jenis Pak. Memang masih dibanding M4 kan ada 12 jenis. Tapi kita sudah coba ini beberapa tanaman sudah tumbuh subur dengan bioaktivator yang kita pakai, dan juga dari kompos. Nanti setelah bioaktivator dibuat selama 20 hari difermentasi, baru kita buat komposnya dari kulit udang. Kulit udang. Iya. Yang sudah dicoba ini apa Bu? Tanaman apa aja? Ini ada tanaman sawi, kemudian itu ada ubi jalar, kemarin ada cabai juga. Cabai ya. Hasilnya bagaimana Bu? Hasilnya lumayan Pak, maksudnya sudah menunjukkan sudah standar, dan juga bebas dari hama Pak. Kebetulan di aplikator di sini juga sebagai pesmat atau pestisida nabatinya. Jadi serangan hama sudah kurang. Kemarin ada tanaman kenat itu dari segi ambang batas ekonomisnya udah nggak perlu pestisida lagi lah, maksudnya untuk penyerang. Analisa Ibu seperti apa Ibu harus? Analisanya untuk dari hasil pupuk itu nantinya untuk apa? Ke depan sih kita mau bikin usaha pupuk dan pengen memasarkan ke petani-petani, dan juga kita juga sebenarnya sudah ada pengabdian sama petani bagaimana cara pembuatan pupuk dan bioaktivator ini. Analisa untuk para petani yang menggunakan itu dari hasil analisa sementara seperti apa Bu? Bisa membuat subur pupuk tanaman atau memperbanyak hasil dari tanaman tersebut? Dari segi produksi dan juga dari ini Pak, tanah kan tidak lama-kelamaan tidak kritis seperti pupuk anorganik yang biasa dipakai. Jadi itu biasanya kan kalau keseringan memakai pupuk anorganik, tanah akan menjadi kritis, lama-kelamaan produksi akan menurun. Kalau kita tetap pakai organik itu hasilnya tetap, walaupun hasilnya produksinya tidak setinggi yang anorganik, tapi anorganik itu lama-kelamaan akan semakin merosot. Sahabat Akai, itulah tadi yang disampaikan oleh para peneliti dari universitas di Kalimantan Timur, bagaimana sebenarnya memanfaatkan lahan limbah bekas-bekas rumah, tapi dijadikan untuk bahan untuk membantu peningkatan sektor pertanian di wilayah kita. Apalagi Kalimantan Timur menuju sebagai ibu kota negara. Ya, sahabat Akai, memang Akai, kita ikuti perjalanan kita.
bahan utamanya adalah dari keong mas. Tadi adalah berupa hama dari limbah pertanian dari sawah-sawah petani, dan keong mas ini tidak boleh dalam keadaan mati. Jadi keong masnya harus segar. Keong mas yang baru kita ambil, kita matikan ini pada saat memang mau aplikasi, agar bakterinya bukan malah jadi busuk, tapi malah jadi bakteri yang menguntungkan bagi tanaman nantinya. Jadi dia perlakuannya seperti manusia lah Bu ya. Iya. Jadi tidak boleh kalau busuk nanti dia nggak jadi buat petaninya. Bu, kalau ini apa Bu? Ini ada urin sapi. Ini urin sapi ya? Ini urin sapi Pak. Dan ini ada air cucian beras, kebetulan masih baru 1 jerigen kami ambil dari warung-warung. Nah ini? Ini gula merah. Gula merah ya? Nah, gula merah ini tujuannya adalah untuk sebagai makanan bagi bakteri. Jadi biar bakterinya tetap hidup, sehingga kita kasih gula merah. Dan ini yang sudah dicampur Bu ya? Ini kebetulan kita bikin 2 bioaktivator. Yang ini yang sudah saya patenkan kemarin, itu bahannya ada kencur, kencur, temulawak, dan kunyit. Kalau yang ini berbeda, ini saya kombinasi dengan limbah pertanian yang lain. Tadi ada buah maja, rebung, nasi basi, dan juga limbah buah-buahan. Iya, jadi bahkan buah yang tidak bermanfaat saat ini seperti buah maja, Ya. belum tahu khasiatnya dan tidak bisa dikonsumsi oleh manusia, tapi bisa bermanfaat untuk membantu dari nutrisi dari tumbuhan juga. itu ya. Oke. Ya, sahabat Akai, ikuti terus mau belajar ya? Akai Channel di beberapa penelitian lainnya. Akai, memang Akai. Akai lagi. Oke. Ini namanya rumen yang dari perut sapi langsung. Bibit untuk dipegang langsung. Luar biasa. Dan gula merah untuk makanan mikroorganismenya. Jadi profesional, jadi tai sapi keras. Sendok aja saya kasih uang. Oh enggak Pak.